langsung loh ada sumam kada sayangnya kalau paham lo semalam atau orang badahulu dulu jarak ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Julak Ical. Jadi video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya waktu kita menghadiri haul Guru Bangil. Dan sekarang kita lagi ada di Terminal Pasuruan. Karena bus-bus yang besar ini nggak bisa ke alun-alun Pasuruan, jadi kita turun di terminal bus dan kita harus menaiki beca untuk sampai ke alun-alun atau masjid Pasuruan. Baiklah teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tonton video ini sampai habis. Mari kita sedikit lebih mengenal siapa itu Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid atau Mbah Hamid lahir 22 November 1914. Ia adalah seorang ulama dan pendakwah berpengaruh dari Pasuruan, Jawa Timur, yang lahir di Lasem, Rembang, Jawa Tengah dengan nama Abdul Mukti. Beliau terkenal karena menjadi pengasuh pesantren Salafiyah Pasuruan dan dikenal sebagai sosok yang sabar, memiliki tanggung jawab sosial tinggi, serta diyakini memiliki karomah. Pada masa kecil dan remaja, Kiai Haji Abdul Hamid dikenal sebagai anak nakal yang sering membuat masalah, termasuk dengan masyarakat Tionghoa di lingkungannya sewaktu di Jawa Tengah. Dia sering bersembunyi dan menyamar untuk menghindari aparat Hindia Belanda, serta memiliki kebiasaan bermain sepak bola dan layang-layang. Pada usia 15 tahun, Kiai Haji Abdul Hamid diajak sang kakek, yaitu Kiai Haji Siddiq, menunaikan ibadah haji. Setelah pulang dari haji, ia mengganti namanya dari Abdul Mukti menjadi Abdul Hamid. Ada dua versi mengenai perubahan nama ini. Versi pertama menyebutkan perubahan nama dilakukan untuk menghindari kekeliruan panggilan. Sementara versi lain menyebutkan bahwa perubahan nama terjadi sekitar usia 12-13 tahun saat di Pondok Kasingan. Langkar mana naik? Langkar mana naik? Bagus semuanya. Wih, payungnya naik. Naik lah payungnya. Kita foto loh. Langsung loh, ada sumam kada sayangnya kalau paham lo semalam atau orang badahulu dulu jarak ke sini.
Pina tuh teka Jogja. Teka Jogja. Apa ya? Kalau main kono. Kairing lah aku pihak kok. Setahun loh. Setahun kan. Nah, katanya. Sejak kecil, Kiai Haji Abdul Hamid dididik ibunya dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum agama. Pada usia 7 tahun, ia sudah menghafal Nadham Balaghah dan pada usia 9 tahun mulai menghafalkan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Pada usia 12 tahun, ayahnya mengirim Kiai Haji Abdul Hamid ke Pondok Pesantren Kasingan di Rembang yang diasuh oleh Kiai Haji Khalil bin Harun. Masa belajarnya di sini tidak terlalu lama, hanya sekitar 1,5 tahun. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Tremas di Pacitan yang diasuh Kiai Haji Dimyati. Di sini ia belajar ilmu agama selama 12 tahun dan dikenal sebagai santri yang serius, hingga dipercaya menjadi lurah pondok dan mengisi pengajian di masjid. Ia juga bersahabat dengan tokoh-tokoh penting seperti Kiai Haji Maksum dan Mukti Ali. Kiai Haji Abdul Hamid menikah pada usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, yakni putri dari Kiai Haji Ahmad Kusyairi yang bernama Napisah pada tanggal 12 September 1940 di Masjid Jami Pasuruan. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 5 orang anak, yakni Muhammad Nu'man, Muhammad Nasih, Muhammad Idris, Anas, dan Zainab. 2 yang disebut terakhir meninggal sewaktu mereka masih kecil. Salah satu kisah menarik dari kehidupannya adalah mengenai kebiasaan rutin menghadiri pengajian bersama Habib Ja'far bin Saikhon, di mana Kiai Haji Abdul Hamid sering ditunjuk untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kitab. Dalam cerita yang beredar, Kiai Haji Abdul Hamid dikenal memiliki karamah yang luar biasa, termasuk kisah tentang pertemuannya dengan Syekh Hasan dari Baghdad, yang mengakui kehadiran Kiai Haji Abdul Hamid setiap tahun pada acara haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Meskipun Kiai Haji Abdul Hamid sendiri tidak pernah mengungkapkan perjalanan tersebut kepada siapapun. Kiai Haji Abdul Hamid wafat pada hari Sabtu 25 Desember 1982 Masehi, tepat pada pukul 3 pagi dini hari. Ia menghembuskan napas terakhirnya pada usia 70 tahun dalam hitungan Hijriyah atau 9 Rabiul Awal 1403 Hijriyah. Kabar duka segera menyebar melalui berbagai saluran seperti radio, telepon, dan dari mulut ke mulut. Berita kematian Kiai Haji Abdul Hamid mengejutkan banyak orang, sehingga umat berbondong-bondong datang untuk melayat sejak pagi. Mereka datang dari berbagai penjuru mengungkapkan rasa kehilangan dan penghormatan terakhir untuk sang kiai.
Bila nyano kada betah aja tuh anu